Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan pelajaran PPKN kelas 4 sekolah dasar. Nah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar simbol dan makna sila pertama Pancasila. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memuat 5 sila yang menjadi dasar negara. 5 nilai dasar tersebut berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik bagi masyarakat Indonesia. Para pendiri negara telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Sudahkah anak-anak mengamalkan nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang simbol Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama Pancasila terkandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai-nilai bahwa segala sesuatu yang dilakukan bangsa Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adapun makna yang terkandung di dalamnya antara lain sebagai berikut. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga dengan baik. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Tiap bagian-bagian memiliki fungsi dan kedudukan sendiri. Fungsi dan kedudukan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya memiliki hubungan yang membentuk suatu kesatuan. Implementasi nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut dengan tepat waktu. Kedua, menghormati orang lain yang berbeda agama. Ketiga, bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Tolong-menolong antar umat beragama. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya adalah simbol sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua adalah adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk memperlakukan seseorang sesuai harkat dan martabatnya. Sedangkan simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga adalah negara mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah negara memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.
Mari kita identifikasi gambar berikut. Apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Nah, kalian perhatikan gambar. Boleh nggak kita mengejek teman? Tentu saja tidak boleh. Apakah gambar ini sesuai dengan sila pertama Pancasila? Tidak sesuai anak-anak. Nah, jadi kita tidak boleh menghina teman atau menjelek-jelekkan teman. Berarti itu tidak sesuai dengan sila pertama. Alasannya karena kita diciptakan Tuhan itu beragam dan di mata Tuhan itu kita punya derajat yang sama dan tidak boleh mengejek orang lain anak-anak. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Apakah gambar tersebut sudah menunjukkan atau sesuai dengan sila pertama? Ya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kenapa? Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga termasuk kita. Kita bekerja supaya dapat hidup untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar orang mencuri. Apakah orang tersebut tindakannya sesuai dengan sila pertama, anak-anak? Tentu tidak, anak-anak. Gambar tersebut tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena apa? Karena mencuri merugikan orang lain, berdosa dan melanggar hukum, anak-anak. Jadi tidak patut untuk ditiru ya, anak-anak ya. Selanjutnya, nah ini, perhatikan gambar itu. Nah, di situ adalah kegiatan pembelajaran anak-anak. Apakah sudah sesuai dengan sila pertama sikap mereka? Ya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena sebelum kita belajar, kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kenapa kita harus berdoa? Karena setiap pelajaran yang kita pelajari, anak-anak, biar bisa kita terima dengan baik dan kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada orang bekerja. Nah, apakah sudah sesuai dengan sila pertama? Ya, tentu saja sudah sesuai, anak-anak. Nah, kenapa? Karena semua ciptaan yang Tuhan berikan harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Kita harus merawatnya, menjaganya, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada orang berolahraga. Nah, apakah sudah sesuai dengan sila pertama? Iya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga termasuk tubuh kita. Kita perlu berolahraga agar badan kita selalu sehat dan kuat anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran keempat, yaitu bersikap jujur dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur, anak-anak? Apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seseorang yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam belajar. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi model utamanya.
Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum siap belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di atas kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini aja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak tergusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu terakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita bahas ya anak-anak pertanyaan ini. Nah, siapa saja tokoh yang ada pada cerita di atas? Aku, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Nah, siapa yang mengikuti ulangan matematika anak-anak? Ya, tentu saja aku, Ida, Gugut, dan teman-teman. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Gugut berusaha mencontek dari Ida. Apakah yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban kepada Gugut karena tidak baik untuk Gugut. Nah, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Menurut Ida, memberikan contekan merupakan perbuatan yang tidak jujur. Hal-hal apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Kita melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri anak-anak. Tidak boleh mencontek dan mengandalkan orang lain. Jadi kita harus berusaha semampu kita. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap apa yang perlu dicontoh dari Ida dan dari si Gugut? Ayo kita cari tahu. Nah, sikap Ida. Nah, Ida itu adalah orang yang sederhana, jujur, rajin, tekun belajar, tidak minder, bisa memimpin dengan baik. Nah, bagaimana pendapatmu tentang Ida? Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Makanya tidak salah jika Ida dipilih menjadi ketua kelas anak-anak. Nah, bagaimana dengan sikap Gugut? Nah, sikap Gugut malas, tidak jujur, suka mencontek, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Gugut? Gugut anak yang malas belajar,
dan suka mencontek. Sikap gugut tidak patut untuk ditiru. Nah, anak-anak, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi, anak-anak? Kedua anak tersebut akan berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Mereka tidak melakukan perintah agama dengan baik. Nah, jadi Ida sudah melakukan sikapnya yang tepat, tidak memberikan contekan kepada si Gugut. Nah, apa yang akan terjadi? Apa dampak bagi Gugut, anak-anak, jika diberikan contekan kepada Ida? Gugut pasti akan selalu mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan mau belajar dan berusaha sendiri. Jadi sebaiknya Gugut jangan diberikan contekan, ya. Nah, apa dampaknya bagi Ida jika dia memberikan contekan kepada Gugut? Ida juga akan menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Ya, makanya tindakan si Ida sudah tepat, tidak memberikan contekan kepada si Gugut. Nah, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, juga berdampak ya bagi guru yang mengajar jika kalian mencontek di sekolah, berlaku tidak jujur di sekolah. Nah, bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman siswa, anak-anak. Nah, dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak akan tercapai, anak-anak. Nah, mengapa anak-anak harus jujur? Jujur merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya akan tidak jujur. Selain tidak jujur, juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi kalau anak-anak tidak jujur? Apabila anak-anak tidak jujur, berarti anak-anak sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain atau teman kalian lagi. Karena sila pertama mengajarkan kita taat dengan aturan agama. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Nah, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, sikap Ida sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Ida tidak memberikan contekan kepada Gugut. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa walaupun guru tidak tahu. Tetapi Tuhan yang tahu, anak-anak. Ya, jadi anak-anak tidak boleh bohong ya. Harus bersikap jujur. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, anak-anak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa, anak-anak. Nah, anak-anak hendaknya membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Bentuk tindakan yang dilandasi dengan sikap jujur sebagai berikut. Nah, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Jadi anak-anak harus jujur. Jika belanja, sisa uangnya kalian kembalikan kepada orang tua. Memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya. Tak boleh bohong, misalnya nilai kalian 50, tapi di rumah bilangnya 100 sama orang tua. Itu juga tidak jujur. Nah, mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek. Tidak berusaha menyuap polisi ketika melanggar hukum. Ya, anak-anak ya. Kemudian, kejujuran mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah. Membalikkan telapak tangan, anak-anak. Orang dengan sikap jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini kalau orang jujur itu harus berkata terus terang. Mereka itu mau berkata terus terang, berbuat sesuai aturan, tidak melanggar aturan. Kalau ulangan tidak boleh mencontek. Nah, itu sesuai dengan aturan. Berani mengakui kesalahan. Anak-anak harus berani mengakui kesalahan. Kalau memang salah, ya
harus berani mengakui kesalahan, harus berani bertanggung jawab, dan berani meminta maaf anak-anak. Nah anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari semua materi PPKN, yaitu bersikap jujur dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tugas anak-anak, silakan anak-anak kerjakan di buku latihan kalian. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.